Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam Merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang baru sakit, mudah-mudahan sembuh, dan yang bekerja mendapatkan apa yang diharapkan. Amin. Tanggal 12 Desember tahun 2023 kemarin, akhirnya debat perdana calon presiden diadakan di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Indonesia. KPU itu sempat simpang siur informasi akan ada atau tidaknya debat itu karena permasalahan penonton, dan akhirnya pun bisa dilaksanakan, ya. 3 pasangan calon presiden hadir, ya. Memang kali ini debat ini jatahnya presiden karena nanti gantian wakil presiden, ya. 3 pasangan calon memberikan orasi, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian juga saling menjawab pertanyaan di antara mereka. Saya mempunyai kesimpulan, memang yang paling percaya diri harus kita akui adalah Anies Baswedan, kemudian Ganjar, dan yang paling jeblok adalah Prabowo Subianto. Memang Prabowo ini agak sial menurut saya karena berhadapan dengan macan podium sekelas Ganjar dan Anies, ya. 2 orang itu orang yang paling pintar menata kata dan membangun narasi di ruang publik, sedangkan Prabowo tidak mempunyai kemampuan komunikasi publik. Seperti itu yang kita lihat. Memang akhirnya Prabowo seperti kedodoran, ya. Yang pertama, dia tidak menguasai masalah, bahkan masalah yang seharusnya dia kuasai seperti konflik di Papua. Kasus HAM Prabowo tidak bisa menjawab. Jawabannya selalu ngelantur dan selalu defensif. Apabila pada saat Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo terkait komitmen seorang Prabowo terkait dengan penuntasan kasus-kasus HAM, Prabowo merasa tersindir. Dia mengatakan pertanyaan tendensius. Ini debat gitu loh Pak Prabowo. Debat itu kan harus tendensius. Ini bukan lomba pidato, ya, itu Pak Prabowo, ya. Ini bukan rapat, ya. Jadi artinya memang Pak Prabowo ini memang tidak mengerti masalah esensi debat itu sendiri, sehingga tim sesnya tidak menyiapkan seorang Prabowo untuk menghadapi gempuran-gempuran pertanyaan dan banyak hal yang ditanyakan oleh Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, yang membuat Pak Prabowo terengah-engah, tidak bisa menjawab. Ada nuansa antara Prabowo dan Anies Baswedan itu semacam kayak rivalitas gitu, ya, macam kayak balas dendam, ya. Jadi Prabowo merasa pernah mengangkat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, dan Anies getol menganggap bahwa Prabowo yang sekarang ini adalah Prabowo yang tidak tahan dengan posisi oposisi. Jadi Pak Prabowo dikatakan tidak mempunyai kemampuan yang kuat kokoh menjadi seorang oposan. Itu kata Anies. Karena 20 tahun tidak berkuasa sehingga bisnisnya tidak jalan. Itu benar-benar menohok. Sebetulnya itu dari Anies, ya. Sedangkan dari Ganjar, ya, saya katakan tentang kasus-kasus HAM, apalagi kasus HAM yang sampai sekarang belum terurai, Pak Prabowo jelas terang benerang, ya, jelas terang, ya, seperti yang dikatakan Panglima ABRI waktu itu Jenderal Wiranto, bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran karena dianggap terlibat di dalam penculikan itu. Ya, itu kata Pak Jenderal Wiranto, bukan kata saya, ya. Jadi, tapi sekarang kan udah berbalik. Kenapa? Dulu Pak Wiranto dengan Pak Agung Gumelar itu sering getol menyerang Prabowo di Pilpres tahun 2014 tahun 2019. Ya, masalah itu.
Tapi sekarang berbalik mendukung Prabowo. Ya, tidak tahu masalah itu masalah personal. Jadi tentang personality kita tidak tahu. Yang jelas publik sudah tahu ya, sosok Wiranto dan Agung Gumelar. Dia punya kapasitas, ya, kapabilitas. Tapi kok justru sekarang mendukung, ini aneh. Tapi itulah politik, selalu dinamis, kapan kawan bisa jadi lawan dan sebaliknya. Intinya saya bisa katakan bahwa Anies Baswedan kuat meneriakan isu perubahan. Artinya dia akan meresetting ulang semua skema pembangunan. Konsep pembangunan yang digagas oleh Jokowi, termasuk IKN. Ya, benar-benar Anies Baswedan menyampaikan pesan bahwa banyak hal yang hampir semua harus di resetting, dirubah. Jadi konsep perubahan ini, ya, pesan atau slogan yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Lain dengan Ganjar Pranowo, sebetulnya Ganjar itu lebih, ya, dari kedua calon itu, ya. Dia lebih komprehensif. Dia bukan hanya ingin melanjutkan, tapi fokusnya adalah memperbaiki satset itu yang di kawasan juga ada tulisan satset. Katanya lebih cepat dan perbaikan segala lini, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan. Nah, itu Ganjar memang jelas sebagai orator yang saat debat itu, ya. Nah, tentang masalah IKN, Ganjar mengatakan akan meneruskan karena itu adalah amanah, ya. Amanah undang-undang, suka tidak suka dengan prosesnya, inilah undang-undang, inilah masalah legasi. Nah, kalau Pak Prabowo statusnya dia hanya defensif, seolah-olah sebagai juru bicara rezim Jokowi aja. Dia menganggap Bapak Jokowi selalu benar, semuanya selalu oke, selalu tidak ada masalah yang disuarakan oleh Pak Prabowo. Ini merupakan titik lemah dari seorang Prabowo. Karena publik melihat Prabowo tidak mempunyai konsep secara pribadi, ya, untuk membawa Indonesia ini menuju Indonesia gemilang tahun 2045. Ganjar Pranowo lebih komprehensif. Jadi saya bisa katakan bahwa Anies Baswedan mengusung perubahan, Ganjar Pranowo perbaikan secara menyeluruh, sedangkan Prabowo statusnya bisa dikatakan nyungsep ke bawah dalam debat kemarin. Jadi kalau dilihat di skor, dan ini sudah banyak beredar bahwa tren positif, nilai positif yang diterima yang paling tinggi adalah Ganjar. Ini secara umum. Mudah-mudahan ini sebagai tonggak kemenangan Ganjar diawali dari sekarang, sesuai dengan yang pernah saya buat YouTube kemarin dulu. Kemenangan Ganjar dimulai dari debat pertama, ini adalah ajalnya Ganjar Mahfud akan menjadi kemenangan. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.